Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Kurniawan dengan NIM 23040020056 dari kelas PGMI 2B. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah filsafat ilmu tentang hakikat kebenaran ilmiah. Di dalam video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai pengertian kebenaran ilmiah, sifat-sifat kebenaran ilmiah, dan teori kebenaran ilmiah. Mengenai kebenaran ilmiah berasal dari kata kebenaran yang memiliki arti suatu nilai utama di dalam kehidupan manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani manusia. Artinya sifat manusia atau martabat manusia selalu berusaha memeluk suatu kebenaran. Ilmiah berasal dari kata ilmu, artinya pengetahuan. Namun dalam kajian filsafat antara ilmu dan pengetahuan dibedakan. Pengetahuan bukan ilmu, tetapi ilmu merupakan akumulasi pengetahuan. Sedangkan yang dimaksud ilmiah adalah pengetahuan yang didasarkan atas terpenuhinya syarat-syarat ilmiah, terutama menyangkut teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Syarat dengan teori yang menunjang dan sesuai dengan bukti. Kebenaran ilmiah divalidasi dengan bukti-bukti empiris, yaitu hasil pengukuran objektif di lapangan. Materi yang kedua mengenai sifat-sifat kebenaran. Ada tiga sifat kebenaran, yaitu rasional, logis, empiris, pragmatisme atau dapat diterapkan. Rasional logis, yaitu kebenaran dapat dicapai berdasarkan kesimpulan logis atau rasional dan proporsi atau premis tertentu. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua yang rasional, yaitu yang dapat menggunakan akal budinya secara baik. Yang kedua, empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji kenyataan yang ada, bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah. Yang ketiga, pragmatisme dapat diterapkan. Sifat ini berusaha menggabungkan kedua sifat kebenaran sebelumnya, logis dan empiris. Maksudnya, jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Berguna berarti dapat untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam kehidupannya. Ada tiga teori. Yang pertama mengenai teori koherensi atau konsistensi. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dalam pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Artinya, pertimbangan adalah benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu menurut logika. Yang kedua, teori kebenaran korespondensi, penyesuaian. Adanya teori yang berpandangan bahwa pernyataan adalah benar jika berhubungan dengan fakta yang ada. Benarnya atas suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Yang ketiga, teori pragmatik adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, atau sosial. Benar tidaknya suatu teori tergantung pada peran fungsi teori tersebut bagi manusia untuk kehidupan dalam lingkup ruang waktu tertentu. Teori ini juga dikenal dengan teori problem solving, atau teori yang dengan itu dapat memecahkan segala aspek permasalahan kehidupan manusia. Ketiga, teori tentang kebenaran, koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Inilah yang menampaknya dianggap paling banyak berpengaruh dalam perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan pada umumnya, dalam rangka menegakkan kebenaran yang memiliki bobot ilmiah. Suatu kebenaran dipandang sebagai bobot ilmiah bila ia memiliki sifat objektif.